Habis dari sini Project buka tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Monggo kita bahas 10 saham yang teman-teman tanyain ya. Sembari Project bacain komentar-komentar teman-teman. Gitu. Ayo, ayo, ayo. Luar biasa ya. Ini long weekend yang aktif masih cukup banyak ya. Project sih berterima kasih buat teman-teman yang masih setia ya. Kalau bisa tetap kalau bisa join juga channel channel Project t.me/hamologi biar teman-teman bisa terus dapat update dari Project ya. Malam Project IATA gimana? Oke, kita catat dulu. Di sini ada yang nanya IATA. Ingat ya kalau nanya sama Project harus kalimatnya panjang ya biar nggak ini banget karena yang nanya kan bakal banyak banget, nggak mungkin Project jawab semua, jadi yang memang ada niat untuk bertanya bakal Project jawab. Project MA yang bagus MA berapa ya? Nah ini pertanyaannya bagus ya. Kalau sebenarnya MA yang bagus MA berapa tergantung teman-teman trend followingnya tren yang mana ya. Jadi kan tren itu ada tiga, tren besar, tren minor, dan tren intermediate ya. Tren besar itu MA-nya 200, tren intermediate itu MA-nya 50 atau 100, tren minor itu MA-nya 20. Ya, 20 itu mencerminkan 1 bulan. Nah, untuk tren intraday saran Project pakainya EMA 7 ya, exponential moving average 7. Ini adalah customize dari MA5 ya karena dari pengalaman Project dan juga hasil screening Project MA5 itu sangat sensitif ya sehingga untuk menghindari sensitivitasnya Project menggunakan MA7 exponential moving average 7 gitu. Lanjut, Project saham UFO seperti apa? UFOE lagi rally. Kalau beli Selasa masih oke nggak? Oke, coba kita lihat nanti. Doit gimana Project nyangkut nih? Tadi udah dibahas ya. Kalau misalkan PTBA kita sukses break resisten, harusnya sih Doit dan kawan-kawan masih berpotensi. Dan kemarin juga candle Doit itu cukup oke ya. Dia ngebentuk bullish harami juga ya. Semoga terkonfirmasi ya, nggak gagal kayak teman-temannya ya, kayak Tekim kemarin. INKP kemarin sukses nggak sih mantul ya? Belum ya, belum sukses-sukses banget gitu. Gimana cara nentukan TP1 TP2? Di sini Project pakai metode standar aja ya. TP1 TP2 Project pakai jarak dari support ke resisten Project dobelin ya. Jadi metode Project itu kan support resisten itu harus membentuk level-level yang jaraknya kurang lebih sama ya, sehingga ketika teman-teman mengukur risk and reward itu jelas gitu loh. Jadi kalau misalkan menggunakan support resistance yang terlalu dempet, jadi ngukur risk and rewardnya bingung. Ya belum apa-apa udah resiko tinggi gitu loh. Makanya Project menggunakan metode resisten ke support itu range-nya berapa, nah baru nanti diproyeksiin. Dalam artian itu Fibo 200-nya ya, bisa pakai Fibo 200 atau bisa teman-teman pakai proyeksi di Fibo 1618. Cuman kalau di Fibo 1618 ya berarti lanjutannya harus 2618 ya. Jangan pakai 300 ya gitu. Simpel aja sih Project. Karena ketika teman-teman trading terlalu rumit ya hasilnya mungkin cuan ya. Cuman untuk menemukan cuannya kayak nemuin apa namanya jarum di tumpukan jerami ya. Jadi menurut Project sih gunakanlah metode yang paling simple dan repeatable ya, dalam artian ya ketika teman-teman trading pakai metode itu lagi, besok itu lagi, nanti semakin sering teman-teman asal, nanti teman-teman akan tahu tuh karakteristiknya seperti apa gitu ya. Project Tetra Elite kapan dibuka lagi? Tetra Elite kemungkinan bakal kita buka di pertengahan tahun di pertengahan tahun ya. Cuman kita masih godok lagi apa namanya fasilitasnya seperti apa. So far kita masih jaring teman-teman dulu biar teman-teman teredukasi dulu, karena di Tetra Elite itu memang fasilitasnya bakal Project kasih yang lebih ya. Dalam artian mungkin nanti bakal ada fasilitas IPO dan sejenisnya. Biasanya kayak kalau dulu seperti itu ya. Biasanya dapat jatah dan sejenisnya ya. Jadi semoga aja pertengahan tahun ini bisa Project buka ya. YNKP seperti apa? Oke, lanjut.
Apalagi nih, suku bunga mau naik saham properti ngaruh nggak bro? Harusnya sih ngaruh ya, suku bunga naik. Cuman balik lagi ya, suku bunga ini naik intervensinya untuk ke perusahaan, untuk ke asing ya. Dan perusahaan properti harusnya sih lagi laris-larisnya, dan mereka kan fix 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 ininya kan 5 tahun ya. Jadi sebenarnya yang kedampak tuh banknya dulu ya, belum propertinya. Kan rata-rata kan fix bunga tuh kan 3 sampai 5 tahun. Jadi untuk pergerakan yang minor-minor ya, yang intervensi doang dan sejenisnya, dan memang dibutuhkan suku bunga naik karena inflasi kita juga udah naik. Jadi menurut proyeksi impact-nya nggak besar ya. Gitu. Beda kalau misalkan suku bunga kita dinaikin drastis banget. Nah, itu bakal berpengaruh ya. Saham yang nggak berkorelasi dengan isu-isu sekarang apa ya? Sebenarnya sih dibilang nggak berkorelasi sama isu-isu sekarang sih sulit ya. Karena mau nggak mau semua bakal ketarik ya. Orang-orang bakal ketarik karena panik. Dibilang ada nggak sih yang nggak berkorelasi? Ada aja saham-saham gorengan ya, yang dimana bandar sahamnya bergerak ya suka-suka bandarnya gitu loh. Goto bisa average down belum? Jangan ya, Goto masih terus ARB jadi belum ada potensi rebound. Jadi menurut proyeksi skip dulu ya. HMSP oke, lanjut ini baru 4. Bang Jack tolong bahas Unilever. Oke. Selasa ada terabar nggak Bro Jack? Belum tahu ya, semoga aja bisa. Bro Jack Gosco apa masih aman? Masih sangkut di Gosco average 198. Harusnya sih udah cuan ya 198 Gosco. 184 kemarin belum sempat jualan ya. Ini udah 6, 4 lagi. Project roda masih oke nggak? Kemarin hari Jumat coba sell nggak ke sell. SRTG. Pandangan project untuk saham MSP udah. Selasa ada terabar nggak nih? Semoga aja ya. Project kenapa Pegas ragu-ragu Project? Apa ada sentimen di Pegas? Nggak ragu sih. Coba kita bahas. Karena kemarin udah cuan kan, jadi Project amanin cuannya dulu. Karena IHSG-nya ketariknya deres banget ya. Jadi ya harusnya sih saham-saham yang udah cuan tuh bisa di take profit dulu ya. Yang rugi bisa di CL dulu. Jadi punya cash yang cukup banyak ya buat bisa nembak di bawah lagi. Bang boleh belikah BNGA atau tunggu BNGA? Oke ya, Project udah dapat 10. Coba Project baca ya, Project udah dapat 10. Kita coba bahas satu persatu ya. Pertama kita coba bahas IATA ya. IATA ini so far sih masih uptrend ya. Di sini 2 candle hijau, cuman berharapnya ada 3 candle hijau, cuman belum ya. Berarti di sini belum ada konfirmasi reversal ya. Baru rebound doang. Kalau coba kita fiboin ya, ternyata di 50. Jadi ini masih ada potensi untuk turun ke 175-an ya. Jadi waspada buat teman-teman yang punya IATA ya, kecuali dia break 224, close di atas 224 atau 226. Jadi untuk IATA ini skenarionya selama tidak close di atas 226, skenarionya masih turun ke 170-an, 75-an. Bahkan ada potensi lower low. Jadi hati-hati ya untuk IATA ya. Selanjutnya kita coba bahas UFO rally, apakah boleh ambil lagi? Kalau saran Project sih saham seperti ini boleh-boleh aja diambil, tapi intraday aja ya. Jangan sampai dibohongin. Paling tidak kalau kita ukur Fibo 50-nya di mana, minimal targetnya di sini. Ya. Cuman kalau kita skenarioin, semoga dia mantul di 1600, habis mantul 1600 baru dia ini turun naik lagi. Nah, semoga skenario seperti ini ya. Jangan sampai skenario ketemu 50 turun. Nah, itu bahaya. Jadi UFO boleh beli tapi fokus lihat data intraday. Ya, jadi pakai metode intraday aja. Selanjutnya INKP. INKP gimana Project? INKP ini sebenarnya selama di atas 7725
Selama di atas 7725 masih ada potensi untuk rebound ya, rebound dulu ya, bukan reversal ya. Karena jadi ini dibilang dia kepentok MA20, kalau stokastiknya sih mau turun lagi, jadi selama di atas 7725 masih ada potensi, tapi kalau close di atas 7725, close di bawah 7725 ini 7225 sorry. Kalau dia close di bawah 7225 ini masih ngebentuk, masih potensi double lower low ya. Selama di atas 7225 masih ada potensi untuk rebound, tapi kalau di break pasti bentuk lower low lebih dalam dengan target, kalau di sini sih kita ukur targetnya sampai 6600-an ya. 6600-an. Selanjutnya kita coba bahas HMSP. HMSP sih kemarin sukses ya breaknya ya. Cakep juga, resisten 1 udah ditembus, berarti target resisten 2 nya di 1055 ya. Mendekati resisten 1055, harusnya sih koreksi dulu ya, paling tidak kita nunggu dia terkonfirmasi bertahan di atas resisten ini ya, support yang ini nih. Ini kan support ghost nih ya, ghost line-nya itu di 1025, mendekati resisten 1025. Selama bertahan di atas 1025 masih aman di hold dan bisa maintain buy jika bertahan di atas level tersebut. Maintain buy itu maksudnya dicicil beli ya. Kalau udah punya barang bisa average, kalau belum punya barang cicil beli dulu. Nah, untuk Unilever karena dia kepentok resisten harusnya sih koreksi dulu ya. Karena dia kepentok resisten harusnya koreksi dulu. Ini bentuk polanya sih belum ada pola reversal ya kalau dari monthly-nya. Kalau dari weekly-nya sih udah 3 candle ya. Ini kan 2 candle belum reversal. Ini 1 2 3 candle hijau, jadi ada potensi ya. Tapi memang tetap harus koreksi dulu ya. Semoga sih koreksinya nggak jauh-jauh banget. Project sih berharap koreksinya paling nggak sampai sini aja nih. Karena ini adalah support yang yang dilewatin ya. Wah, pas banget kalau project ukur Fibo 50 ternyata pas di Fibo 50. Jadi ini dia ketahan di Fibo 61. Sebenarnya sih kalau masih terus ketahan di Fibo 61 ya bagus ya. Jangan sampai dia kesentuh Fibo 50. Jadi kalau selama di atas 4.600 sih aman-aman aja ya. Selama di atas 4.600 masih aman untuk di hold. Bisa maintain buy juga. Jika di break beli lagi di area 4340 dengan SL di 4100-an. Ya, jadi area belinya di sini ya. Tadi Gosco masih uptrend ya. So far sih masih uptrend. Kalau kita lihat modernnya dia belum mampu break MA20, cuman MA20 masih ngarah atas ya. Gosco sih menurut project sih masih bagus ya. Masih cukup oke lah ya, trennya masih uptrend. Dia juga ngebentuk pola channel ya, jadi ada potensi dia ngebentuk higher high ya, semoga. Jadi ini masih bagus. Gosco masih ada potensi untuk membentuk higher high. Catatan tapi ini saham gorengan, jangan lupa lihat intradaynya, kondisi intraday ya, karena Gosco ini kan tergolong saham gorengan, jadi nanti teman-teman pantau kondisi kondisi intradaynya. Untuk roda seperti apa project? Kalau dari volume sih kurang bagus ya. Kalau dari value cuman 1M. Menurut project sih ini saham gorengan banget. Hati-hati aja ya.
Tapi sih saham gorengan memang menurut proyeksi justru lagi berpotensi kondisi kayak gini. Tinggal teman-teman bijak aja memilih ya. Nah, jadi ini targetnya di 87-an. Order gorengan akut, value-nya kecil, waspada aja. Target terdekat di 95. Selanjutnya kita masuk ke SRTG. SRTG udah mulai ketemu rest supportnya ya. Di sini kan ada support, harusnya bisa spec buy ya. SRTG bisa spec buy di area 3120-an. Ini Selasa project beli nih. Menarik. Untuk Pegas sih masih sesuai kayak skenario project waktu itu ya. Jadi skenario-nya tuh dia itu kan mantul di 50. Jadi kalaupun mau lebih keren kalau dia breakout buy di 10.50-an ya. Dan kemarin sebenarnya sempat kan kesentuh kan di 15.40. Ini sih masih menarik, bentuk candlenya juga bentuk candle harami. Kalau harami kondisinya lagi uptrend bentuk candle reversal up berarti ini continuation ya. Jadi konfirmasinya setelah break 15.35. Makanya si Pegas lebih bijak kalau breakout buy karena kondisi saat ini resiko tinggi. Kecuali resiko tinggi. Yes. Jadi Pegas lebih bagus breakout buy. Untuk BNGA belum ada. Secara net buy sell asing juga dia nggak korelasi banget ya, walaupun sempat diakumulasi asing. Menurut proyeksi ini skip ya, belum menarik. Oke. Coba kita ambil 10 lagi. Ini udah, kita coba cari 10 lagi. Inco apakah udah mulai mantul? Coba kita baca ini. Selasa ada terabar nggak nih? Project kenapa Pegas ragu? BNGA berapa? SMDR Project Breeze gimana kalau disimpan jangka panjang 3-5 tahun? Menurut Project sih oke ya untuk Breeze. Cuman memang kelemahannya Breeze ini fundamentalnya belum adjust ya. Menurut Project sih positioning Breeze ini belum kuat ya. Kalau kita bicara BCA kan dia udah kokoh banget, BRI rakyat banget ya, BNI apa banget gitu kan. BMRI apa banget gitu. Nah, Breeze ini menurut Project sih positioningnya belum ada ya. Kalau BTN kan properti gitu kan. Nah, kalau Breeze belum ada positioning. Tapi kalau Project dapat info memang lagi diakumulasi asing. Nah, menurut Project sih kalau mau cicil-cicil lebih bijak sih menurut Project nyicilnya Astra ya untuk jangka panjang ya. Tadi kan kalau bicara 3-5 tahun. Kalau Project sih lebih merekomendasikan nyicilnya Astra ya, bukan Breeze. Karena kalau dari sentimen, harapan dan jangka panjangnya ada. Ya. Ini selalu Project bilang, Project itu rekomendasinya kalau untuk nabung jangka panjang dulu itu BCA. Cuman buat teman-teman Project kan dulu banyak yang syariah ya, dulu. Sekarang sih banyak. Wah, makin banyak. Ya, jadi Project selalu rekomendasinya Astra. Kenapa? Karena